Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kali ini kita kedatangan Q&A anak Gen Z, Survival Kit and Smart Guide tentang Toxic Friendship, sesi curhat anak Gen Z. Pastok tanya apa aja, jawab tuntas gratis. Kak Nobs, gimana sih ciri teman yang sebenarnya toxic tapi kita nggak sadar? Yang paling gampang tuh lo selalu capek tiap abis ketemu dia tapi lo nggak tahu kenapa. Kak Nobs, kalau teman sering ngegas tiap dia salah itu udah toksik belum? Udah dong, dia nggak bisa nerima kritik tapi lo harus sabar terus. Capek nggak sih? Capek dong. Kak Nobs, temen yang cuma datang kalau lagi butuh doang itu tuh udah termasuk toksik nggak? Fix banget, lo bukan temen tapi lo jadi fasilitasnya dia. Nobs, kalau temen suka ngelucu tapi ngatain fisik itu toksik bukan? Itu bukan lucu ya, itu namanya disguise bullying. Bercanda kok nyakitin, nggak bisa gitu ya guys. Punya temen yang kompetitif banget sampai nyindir-nyindir itu gimana ya? Itu bukan support ya, itu namanya hidden envy. Jauhi pelan-pelan ya besti. Kak Nobs, temen yang nyuruh milih antara dia atau temen lain tuh kenapa sih? Dia itu insecure. Prinsip tuh bukan exclusive relationship loh bro. Kak Nobs, gimana kalau gue yang takut kehilangan padahal udah jelas dia itu toxic? Itu namanya trauma bonding. Lo harus sembuhin diri lo dulu, bukan terus bertahan ya sob. Kak Nobs, tapi dia itu udah temen gue dari kecil, masa iya harus dijauhin? Lama kenal gak berarti sehat, orang bisa berubah termasuk jadi racun. Kak Nobs, kalau gue tuh merasa selalu harus jadi yang nyenengin itu kenapa ya? Mungkin lo jadi people pleaser karena lingkungan lo gak pernah validasi lo waktu dulu. Kak Nobs, temen yang suka spill rahasia kita ke orang lain itu wajar gak sih? Ya gak wajar lah, itu bukan sahabat, itu panel infotainment ya sob. Kak Nobs, gimana kalau temen gue itu posesif banget, gak suka gue deket sama yang lain? Itu namanya red flag, lo temennya lo, inget bukan propertinya. Kak Nobs, kalau udah terlanjur deep, gimana cara keluar dari pertemanan toxic? Start with boundaries, gak usah langsung cut off, tapi kurangi aja intensitasnya ya. Kak Nobs, gue itu takut sendirian kalau ninggalin temen toxic, wajar gak sih? Wajar, tapi lebih baik sendiri daripada ditemenin rasa gak aman setiap hari. Kak Nobs, gue punya teman yang suka ngomongin gue di belakang tapi manis di depan. Itu namanya toxic classic ya. Beware of two faced buddies. Jadi hati-hati dengan teman yang punya dua wajah kayak gitu. Kak Nobs, gimana sih cara ngasih tahu teman kita kalau dia itu toxic tapi gue itu nggak mau ribut gitu? Pakai aja statement gue ngerasa nggak nyaman kalau bla 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 bla, bukan kayak lo tuh selalu bla 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 bla, nggak gitu ya. Kak Nobs, kenapa kadang kita malah kangen sama temen toxic? Karena otak lo tuh udah terbiasa sama roller coaster emosional. That's not love, that is trauma. Tapi gue takut dibilang lebay kalau bilang temen gue toxic. Valid kok, tapi kesehatan mental lo itu nggak perlu pembenaran dari orang lain loh. Emang semua konflik dalam pertemanan itu toksik ya? Enggak lah, konflik itu sehat asal bisa diselesaikan bareng-bareng, bukan dipakai buat manipulasi ya. Gimana sih Kak Nobs cara bedain teman yang jujur sama teman yang nyakitin? Teman yang jujur itu kritiknya pakai hati, tapi teman toksik tuh kritik elu biar elu down, kayak gitu ya. Kak Nobs, setelah ninggalin teman toksik gimana nih cara healingnya? Lo bisa isi ulang energi lo, lalu fokus ke safe world, cari circle yang bisa nerima lo tanpa syarat, seperti itulah kurang lebih. Kadang yang paling menyakitkan itu bukan kehilangan orang lain loh, tapi kehilangan diri sendiri demi mempertahankan orang yang salah. Kalau sebuah pertemanan membuatmu merasa kecil, lelah, atau tidak cukup baik, itu bukan tempat yang layak untuk hatimu tumbuh. Kamu berhak dikelilingi oleh orang-orang yang merayakan keberadaanmu, bukan yang hanya hadir saat mereka butuh sesuatu darimu. Pilih dirimu walau rasanya sepi. Lebih baik sepi dalam kedamaian daripada ramai tapi penuh luka yang diam-diam kamu pendam sendiri. Dan ingat ya, hubungan yang sehat gak bikin kamu merasa bersalah karena jadi diri sendiri. Kalau kamu harus pura-pura itu bukan pertemanan, itu beban namanya. Jaga dirimu, pelan-pelan belajar melepas dan lebih pelan lagi belajar menerima bahwa kamu itu layak mendapatkan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu suka dengan video ini silahkan di like, comment, share, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.